lucu-lucuan gitu. Meme. Kalau lu biasanya kalau nonton YouTube suka nonton siapa? Kalau gue Guru Gembul ini menjadi menjadi seorang yang berpengaruh lah gitu, saya sukanya gitu. Karena dia berani berbicara, orang Indonesia tuh minat bacanya sangat rendah. Tapi si orang-orangnya itu orang Indonesia paling barbar di TikTok. Nah, di sosial media manapun. Gitu. Sekarang nih banyak YouTuber baru yang mencuat gitu, entah itu di bidang pendidikan ataupun di bidang lainnya gitu. Kan biasa nih kalau anak muda, kita masih muda kan ya, suka nonton nih gitu, suka nonton entah itu podcast atau edukasi dan lain-lain. Nah, lu suka nonton gak? Kan biasanya gini ya, ada anak muda yang suka, ada anak muda juga yang senangnya ya nonton game dan lain-lain. Nah, lu suka lucu-lucuan gitu. Meme. Kalau lu biasanya kalau nonton YouTube suka nonton siapa? Kalau gue nonton YouTube sukanya PWK. Lu tau gak PWK? Podcast Warung Kopi. Si Pras Teguh. Ya. Teguh. Gue tuh sukanya dia itu dari cara dia nyampainnya, cara dia mengundang bintang tamunya itu yang kalau yang nggak sefrekuensi dia tuh bisa menyesuaikan gitu. Kalau yang sefrekuensi aja dia bisa lancar, anehnya lagi kalau yang nggak sefrekuensi malah bisa gitu, atau bahkan bisa beradaptasi gitu. Dan juga dari visualnya sih, gitu suka kalau dia lagi ketawa nih, ada efeknya gitu loh. Kepalanya gede, terus kalau lagi ketawa tebak-tebak bibirnya digedein, jadi gitu. Gue sukanya tuh ya PWK karena menghibur aja sih. Kalau gue mah. Tapi ada edukasinya nggak ke PWK? Ada. Supaya supaya melatih selera humor gue. Benar. Iya kan. Bisa. Karena dari tontonan humor itu kita itu jadi bisa mengaplikasikan lah humornya itu seperti apa. Kalau misalkan bintang tamunya itu ada yang orangnya itu cuek bebek gitu, diam-diam aja. Nah, gue lihat si Pastugas nih, dia itu cara pembawanya gimana? Oh kayak gini ya, udah gue tiruin. Jadi komunikasinya lah gitu bagus, walaupun dia baru kenal sama orang itu, ya dia bisa menyesuaikan gitu. Ya, sukanya gue itu ya karena hiburan sih. Karena apa coba? Kalau misalkan edukasi mulu, gue kan kerja, gue kan kuliah juga. Ya masa harus yang serius lagi? Enggak dong, ya gue mah yang Benar. yang have fun. Ada lagi nggak? Nggak tahu sih. Ada, tapi lu tanya aja dia. Lu ada nggak channel YouTube yang lu sering tonton? Ada channel YouTube paling dari segi entertainment mah Dede Inun. Oke. Yang ini burung flamingo. Burung flamingo itu soang. Lu suka lu mangsa cuy. Terus lu nggak pas telurnya itu pakai mulut? Kocak juga real lah, serius. Terus yang ini malah gue yang ngomong. Sok. Yang ada orang di hutan padahal temennya sendiri. Parah kan? Jadi seru, jadi edukasinya itu lebih ke alam-alam. Jadi survival skill lah intinya. Tapi dia tuh komedi gak sih? Komedi. Cuma ada edukasinya. Apa edukasinya? Memperlihatkan alam, terus bagaimana kita bisa memanfaatkan alam. Sebenarnya tuh dia kayak ke hutan-hutan, terus ada apa namanya tuh buah-buahan atau apa. Sebenarnya itu untuk kita juga kan bisa mengeksplor gitu. Ketika kita ke hutan, wah Dede Inun juga gini, kita bisa juga cari kan. Kayak itu sih yang di TV itu apa sih namanya? Jejak petualang. Jejak si Gundul. Nah, kayak jejak si Gundul itu. Dia kan kalau jejak si Gundul tuh kan ya gue tuh kan dulu sering nonton TV kan. Ya. Awalnya tuh dia tuh kayak pertamanya tuh ya syuting biasa, ketemu tiba di suatu desa. Wah, apa tuh? Dia tuh ke sana lagi ada yang masak-masak. Terus di sana tuh anehnya tuh banyak cewek-cewek cakep gitu. Nah, itu tuh yang buat menarik. Sama si jejak si Gundul tuh natural gitu. Jadi daik disuruh intinya. Mau disuruh. Mau aja. Tadi alasan lu kenapa Dede Inun? Ya itu belum lengkap tadi.
ya satu mungkin survival skill banyak ilmunya juga, terus emang jokes Sundanya ngena gitu. Serius lucu banget. Terus si dia tuh emang natural dari alam, emang skillnya tuh dari alam gitu. Suka lah intinya. Nah terus yang kedua ada, kalau edukasi mah lebih ke si Hasan Askari sih. Hasan Askari mungkin kalian tahu. Enggak, coba sok. Yang Enggak tahu, yang enggak tahu, yang Jadi gua enggak tahu. ini enggak tahu. Jadi isi konten dia tuh tentang perkuliahan. Jadi kelas gitulah, kelas malam, kelas pagi. Yang dibahas tentang psikologi. Jadi manusia tuh kayak gimana, terus ya banyak yang dibahas tentang permasalahan manusia tuh kayak gimana gitu. Nah terus yang gua suka dari dia tuh keras gitu dari cara menyampaikannya, terus terang-terangan, sarkasnya kena gitu. Wah banyak. Waktu nonton malam tuh kebetulan dia live kelas malam, terus di live chatnya tuh dia tuh komen, si gak tau orangnya siapa, dia tuh memprovokasi, oh jangan nonton konten ini. Nah si Hasan Askari itu lihat, nah dia tuh ngomong, kamu jangan gitu ya, sampah. Serius itu langsung pada diam mah. Itu mah kayak apa, keras ketemu keras gitu. Langsung itu di komennya langsung emot shoot gitu. Serius kayak dosen gitu. Ibarat dosen ada di depan muka tuh ngena banget. Terus ada lagi nggak? Tadi entertain Dede Inun, entertain plus komedi berarti. Terus edukasi Hasan Askari. Terus ada lagi nggak? Terus paling explore musik sih, paling explore musik yang dulu sih. Itu emang itu mah suka sendiri lah. Itu mah genre musik yang lu suka. Boleh. Kalau gua sih si dia punten Si Siu. Bapak Guru Gempul kalau kalian juga pasti tahu lah. Sekarang lagi mencuat namanya gitu di YouTube atau di media sosial lainnya gitu. Dia tuh senangnya gua ya. Ayo Ananda. Senangnya gua gitu ke Pak Guru Gempul tuh. Dia benar-benar berpikir kritisnya gila sih gitu. Setiap ada yang gap gitu di Indonesia dibahas gitu. Entah itu dari terus di si pendidikan ya. Dia kan guru juga kan. Guru Gempul namanya juga. Tapi kritikan ini jadi membangun sih, bukan malah jadi masa benci gitu. Kan banyak yang nyangka bahwa kritikan ini berdasarkan atas dasar benci gitu. Padahal kan bukan, atas dasar membangun kan kritikan tuh. Nah dia juga kan pernah dipanggil sama Kementerian Pendidikan buat ngebangun gimana sistem yang bagus gitu. Nah sehingga Guru Gempul ini menjadi menjadi seorang yang berpengaruh lah gitu, saya sukanya gitu. Karena dia berani berbicara, ditanggepin juga oleh pemerintah, dan dia pun gak asal bicara gitu. Jadi fakta, realita, data jelas gitu. Nah itu yang gue suka dari Guru, dan tegas juga sih. Dari kontennya juga pasti dicantumkan nih sumber itu. Jadi bikin kita puas nonton juga, berarti ini gak salah ngomong. Gue juga sih sebenarnya suka Guru Gempul. Terlebih lagi kan dia tuh guru, tapi pengetahuannya luas gitu. Gak hanya sebatas tentang pendidikan. Lu pernah nonton ini gak yang episode apa ya? Alien. Alien. Terus dia tuh diundang di podcast apa tuh namanya, Kemal Pahlevi. Kata si Kemal teh yang undang si Guru Gempul. Karena Guru Gempul ini banyak yang undang tentang pendidikan, gue mah mau ngebahas yang lain. Coba bahas alien. Ternyata bisa gitu ngebahas alien. Ternyata alien itu gini. Jadi kan kalau gue sendiri nih kalau tentang pendidikan itu udahlah satu itu aja. Tapi kalau misalkan gue bidang yang lain, anjir, harus berpikir keras lagi kan. Iya, harus punya berwawasan luas kayak gitu. Coba. Bener. Terus dia juga pernah menyampaikan data
orang-orang Indonesia. Datanya seperti ini katanya. Orang Indonesia tuh minat bacanya sangat rendah. Tapi si orang-orangnya itu orang Indonesia paling barbar di TikTok. Nah, di sosial media apapun. Gitu. Tapi ada lagi yang menyebutkan data bahwa Indonesia tuh orang paling ramah sedunia juga. Ya, orang yang paling ramah sedunia. Tapi gue mau tambahin. Tapi menurut data Microsoft, orang Indonesia adalah orang yang tidak sopan di internet. Kurang tata krama. Jadi kan itu teh santun. kayak suatu keterbaikan ironi atau apa ya? Ironi ya sebutannya atau apa sih? Ironi lah kita sebutnya. Oh, katanya ramah ya, teramah di dunia. Tapi menurut Microsoft, data yang dari Microsoft, Indonesia adalah negara yang tidak sopan di dunia, tapi berdasarkan internet. Komentarnya. Jadi kan orang Indonesia itu. Iya. Jadi orang Indonesia tuh kayak nggak kayak orang yang suka gibah tetangga yang suka ngomong di belakang gitu coba. Dia di depan ya terima kasih senyum. Sepakat. Tapi ketika di belakang situ tuh ngapain ya? Benci. Berarti wajar banyak penjilat. Nah, Wah. serius. Jilat di mana-mana. Gue setuju. Di sekitar kita. Asli emang setuju. Emang karena Guru Gembul ini kan sudah membuka mata kita gitu bahwasanya dia tuh pernah bilang katanya paling ramah sedunia, tapi menurut Microsoft orang yang paling tidak sopan berdasarkan di platform internet. Nah itu kayak kontradiksi. Nah kontradiksi ada yang keterbalikan gitu. Ini kayak gimana gitu. Sudut pandang ini gini, sudut pandang ini gini gitu. Iya. Jadi kan bener kayak yang tadi gue bilang, kayak orang Indonesia, kayak orang-orang tetangga yang suka gibah di belakang gitu. Di depan senyum, di belakang ngomongin. Jadi belum kedua. Ya, menurut gue juga Guru Gembul ini jadi role model di kehidupan gitu. Karena banyaklah konten-konten dia gitu, konten Pak Guru Gembul ini yang membuat mata orang-orang ini menjadi terbuka dari kata lo gitu, kata gue. ya, Emang sehingga ya orang-orang yang berpikir itu yang belum terjawab atas pikirannya sendiri akhirnya terjawab karena ada Guru Gembul gitu. Kayak kita takut nih mau mau mengkritisi, terus kita nggak tahu nih sistem pendidikan kita, akhirnya kan jadi tahu gitu. Pengetahuannya ngeri kan, public speakingnya juga Tanpa teks kontennya juga. semua podcaster yang gue tonton kayak tadi Pak WK, lu Hasan Askari, konten kreator yang kayak tadi dari Nun suka ngomong gak sih? Atau dia mah suka banyak aksi daripada ngomong? Banyak sih. Kalau misalkan kalau masak tuh sering ngomong gitu. Ya. Kalau uniknya para podcaster ini terlebih khusus dari Guru Gembul itu, kenapa mereka tuh bisa lancar gitu berbicaranya gitu. Bisa gua gitu nya asal Gue. Aing. Sudah banget cuy. Gua pernah lihat di berita mana gitu bahwa Guru Gembul tuh sudah baca buku lebih dari 1000, sehingga pembendaharaan katanya tuh banyak gitu. Perpustakaan berjalan. Emang katakan waktu si pernah Dede Inun nge-podcast sama si Guru Gembul kemarin. Jadi si Dede Inun tuh mandang Guru Gembul tuh perpustakaan berjalan. Ya bener kan kayak gue bilang tadi. Serius Ngeri kan gitu. Terus pas konten Dede Inun juga sama, dia bilang gini, kalau di konten saya harus lancar ngomongnya gitu. Tahu gitu. Jadi kan kalau orang-orang yang lain bikin konten kayak kita nih ada gitu. Kalau Guru Gembul ya enggak gitu. Gimana ya? Susah contohinnya. Jadi dia tuh kalau kita makan walaupun nilainya juga pasti ada koma titik. Kalau Guru Gembul itu rapi gitu kalau menurut gue. Kalau secara tulisanin ya linguistik gitu dia tuh ya komanya penempatan komanya dalam dia berbicara itu ya bagus gitu. Jadi menurut gua mah kalau dipandang menurut gua ya, kalau dia dari segi konten dia tuh menghabiskan kalimat walaupun habis napas gitu. Jadi habis napas tuh terus walaupun belum habis kalimat itu.
contoh ya, ini gak tahu enggak. Oh ya, oke. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang emas? Sementara orang-orangnya kayak begini. Pendidikannya bobrok, pemerintahannya bobrok. Gitu. Gitulah kurang lebih lah gitu. Jadi Ya sih. banyaklah role model di YouTube gitu yang bisa kita cari gitu, sehingga bisa menambah pengetahuan juga, terus bisa menambah wawasan tentang dunia tuh ternyata luas. Gitu. Dan ternyata tidak terbalik. Apa? Dan ternyata tidak terbalik. Tidak berbalik dan bulat. Teori bumi bulat berarti Fikri.